Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Agustinus Taber dari Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Dia Mandira Kupang. Hari ini saya berada di Radio Tirolog dan saya bersama dengan Bapak. Saya Cornelis. Ya. Di sini kami akan bahas sedikit tentang estetika musik di bidang penyiar radio musik. Tanpa mempanjang waktu, kita masuk ke pertanyaan pertama. Sebagai permulaan, akan sangat bagus jika Bapak menceritakan sesuatu tentang latar belakang sebagai penyiar radio musik dan bagaimana Bapak pertama kali terlibat dengan penyiar radio musik dan dengan cara apa Bapak aktif secara profesional di bidang ini. Oke, baik, terima kasih. Ini soal saya Cornelis Kun Kiik. Saya posisi di radio ini sebagai teknisi radio, juga sebagai produser. Produser ini artinya menangani studio rekaman. Saya sejak tahun 1992 sudah di sini sebagai tenaga teknik awalnya, sebagai tenaga teknik. Kemudian waktu itu Pater Pit Manehat SVD almarhum pendiri radio ini meminta untuk semua penyiar, semua kru itu bisa terlibat multi talent, artinya multi talent. Selain saya sebagai teknisi, bisa juga menguasai bidang-bidang radio lainnya seperti penyiaran, jadi broadcaster, jadi pembawa berita, news tracker, juga di bagian programa, bagian marketing, marketing juga, kemudian manajemen radio umumnya, itu kita belajar semua, belajar non formal untuk itu. Tetapi kalau kita bicara soal musik, keterlibatan dengan musik, sebenarnya semua orang itu sudah keterlibatan musik itu dari dia lahir, karena budaya kita, saya kira seluruh dunia sama. Anak-anak sejak bayi itu sudah diperdengarkan musik, bahkan dalam etnomusikologi itu tangisan pertama bayi itu adalah nada-nada pertama, jadi mulut itu adalah alat musik tertua di dunia. Jadi kita secara tidak langsung kita sudah melantunkan nada yang tidak kita sadari, yaitu saat kita menangis pertama kali keluar ke dunia ini. Oke, itu soal latar ini. Tetapi secara spesifik, yang jelas bahwa kita belajar notasi yang sangat sederhana itu SD sudah, SD kita sudah terlibat, SMP, kecuali saya sekolah teknik, saya teknik elektronika komunikasi, program studinya juga elektronika komunikasi, dan kita juga belajar elektronika industri. Itu kita tidak ada mata pelajaran khusus soal musik ini, tidak ada mata pelajaran seni musik, tidak ada lagi di sekolah kejuruan. Tetapi kita belajar juga soal nada-nada itu, tetapi dalam konteks lain. Misalnya nada itu kan bunyi. Bunyi itu kan frekuensi menghasilkan bunyi, Kita belajar tentang frekuensi bunyi itu, dalam teknik audio. Teknik audio kita belajar soal frekuensi range, frekuensi manusia dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Pendengaran manusia itu, kemudian range suara manusia sekitar 8 kHz sampai dengan 8 Hz sampai dengan 80 Hz, 80 Hz sampai dengan 8000 Hz atau 8 kHz itu nada paling tinggi manusia. Itu kita belajar soal itu lebih ke arah teknis. Mungkin sedikit panjang,
Soal keterlibatan dengan musik, saya lebih banyak terlibat dengan musik etno. Musik etno itu saya untuk non formal belajarnya itu lebih banyak dengan musik etno. Selain memang bawaan barangkali ya kita keluarganya juga, orang tua saya kan pemimpin guru musik dulu juga, pemimpin orkes ya, dulu orkes ya. Dulu mereka masih di Solo begitu ya. Artinya ada darah seninya dari situ, mama juga. Tetapi begini, di radio ini tahun 1995, tahun 1995 itu kita kedatangan seorang yang luar biasa, namanya Bapak Sabto Raharjo, almarhum, keluarganya salam. Bapak Sabto Raharjo ini seniman ya, termasuk etno, dalam dunia etno gamelan, pesinden ya, artinya dalam ya sinden. Kalau beliau bukan pesinden kan perempuan, artinya dalam dunia itu ya karawitan Jawa itu hadir ke radio ini, ketemu Pak Terpit, minta untuk Radio Tirilolok terlibat dalam program siaran musik etnik. Nah, dari situ Pater menunjuk saya, karena saya sebagai teknisi juga menangani peralatan recording, jadi menangani studio produksi ya, saya sebagai kepala produksi juga, jadi menangani produksi, sehingga saya dikirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dari sekitar akhir 95 ya, atau saya lupa persis, akhir 95 atau di awal 96, tahun 1996. Artinya itu kita ikut terus-menerus program siaran musik etnik. Kita belajar soal program radio, belajar soal notasi musik. Artinya kita lebih perdalam lagi ke arah itu ya. Terlebih lagi notasi musik tradisional. Jadi karena mau belajar musik tradisional, itu kita belajar juga musik-musik yang secara umum ini, musik-musik yang dikatakan musik modern, itu dalam tanda kutip ya, dikatakan musik modern. Jadi kita belajar itu notasi yang dikatakan modern, padahal itu akar juga tradisional. Ya, itu kan akar tradisional semua. Dari tradisi makanya muncul hal-hal seperti itu. Hanya kita yang tidak sempat menotasikan atau membuat catatan tentang itu. Kalau kita punya tradisi, sebenarnya kita punya juga oke. Jadi banyak hal kita belajar di situ, termasuk teknik recording, teknik audio, dan ya pengalamannya luar biasa. Saya berterima kasih kepada orang-orang hebat yang sudah memberi ilmu kita di sini, diskusi. Ya, selain Pak Sabto Raharjo, waktu itu kan kita belajar dengan almarhum Bapak Errol Jonathan, itu soal keradioan, terus etnomusikolog Philip Yampolsky dari New York yang punya Sonayan, ya. Ada Pak Jabatin Bangun, etnomusikolog, ada Bapak Asep Nata juga etnomusikolog, itu spesial di kerinding, ya. Kerinding itu alat musik, ya, Timor bilang kenobe, Jushap. Ada juga Bapak Irwansa Harahap almarhum ya, itu spesial Gregorian. Gregorian itu kan dari akar tradisi. Dari tradisi juga. Jadi kalau bicara etno, itu sebenarnya bicara tekno juga. Seperti kalau seorang dokter hewan yang berbicara khusus hewan, dia bukan belajar saja tentang anatomi hewan, tapi anatomi manusia juga. Harus dia belajar baru bisa masuk ke hewan. Ya, jadi seperti itu, kita pengalamannya luar biasa, dan beberapa kali tahapan itu kita belajar teknik recording, teknik bunyi-bunyi. Ya, bunyi-bunyi kebetulan barangkali saya latarnya dari sekolah teknik yang paham sekali dengan frekuensi dan segalanya. Jadi dalam penilaian kita mengikuti pelatihan itu, saya termasuk peserta yang lolos untuk tahap profesional.
Itu Ya. tahun berapa? Di tahun 1999. 1999 kita terpilih beberapa peserta termasuk saya dari Radio Mustang Jakarta. Mustang itu dengan Pak Ari Untung. Ari Untung itu mereka partisipan. Yang lolos itu Radio Tirilolok Suara Verbum Kupang, Radio Nur Dirgantara Bali, Negara Bali, kemudian Radio SPFM Pujung Pandang, Pak Riki Jaya Kusli, Negara Bali Bapak Samsul Arifin, dengan etnomusikolog dari Hasanuddin, Bapak Bagus Susetio, dengan almarhum tadi Bapak Irwan Saharahap dari USU Medan. Ini tiap tahun kirim orang yang berbeda. Kebetulan di 99 itu kami yang terpilih. Dari tahapan-tahapan sebelumnya kami terpilih, dan bersyukurlah kita belajar ke Prancis, ya. Belajar ke Prancis di Paris, Lorient, kita liput festival Interceltic di Lorient, dan saya lebih khusus pada recordingnya, outdoor dan indoor recording. Jadi itu kita belajar profesional di sana di International Department of RFI itu. Ya, mereka bukan bilang RFI, Radio Front Internationale. Ya. Itu sekitar berapa tahun di Prancis? Kita cuma 1 bulan. Ya, satu 1 bulan. bulan kita di sana, kita belajar soal itu. Jadi kita meliput festival sekalian, kita berlatih tetapi dianggap tenaga profesional di sana. Jadi nama pelatihannya musical program for radio information, for musical production for radio program, ya. Musical production, produksi musikal untuk program radio. Jadi itu kita belajar sekali banyak hal, ketemu orang-orang yang luar biasa, operator-operator. Saya bersyukur ketemu operatornya Anggun Cipta Sasmi dan Selindio. Kami ditugaskan satu ruang waktu itu di satu auditorium untuk merekam. Kebetulan mereka sudah punya nama-nama itu. Mereka di sana festival tertib sekali. Jadi siapa yang bertugas di mana namanya sudah ada. Jadi saya juga kaget, bukan nama, lihat ternyata buku untuk festival itu nama saya juga sudah ada di situ. Jadi kita di sana akhirnya kita bekerja secara profesional internasional karena kita merekam peserta-peserta festival dari berbagai negara. Itu yang pengalaman luar biasa. Dan pengalaman juga ketemu si Patrick, namanya Patrick, itu operator Anggun Cipta Sasmi dan Selidiong. Itu saya banyak belajar, kita diskusi banyak selama kita sama-sama dengan selama saya bertugas sama-sama dengan si Patrick itu. Jadi begitulah, banyak sekali ketemu orang-orang hebat, termasuk etnomusikolog kita almarhum Pater Pitwani, Pater dan Kiti almarhum, ya Pak Melki, Pak Melki Unika, spesial Sasando, etnomusikolog Sasando, ya itu kan belajar khusus Sasando, doktornya ambil Sasando itu kalau tidak salah, ya. Ya banyak hal seperti itu. Terima kasih Bapak. Kita masuk pertanyaan kedua. Berarti harapan apa yang Bapak miliki terhadap pengalaman dengan musik atau penyiar radio musik? Ya, saya cenderung ya harapan, karena saya posisi di sini juga penyiar radio, selain saya spesifik di teknik, di produksi teknik, tetapi saya punya harapan dengan hal-hal pengalaman yang sudah didapat itu, kita bisa saling sharing. Di sini, ini tempat ini kan banyak sekali musisi-musisi datang sini. Sudah ribuan lagu saya rekam. Artinya sudah ratusan musisi hadir di tempat ini, orang-orang hebat, termasuk Bapak Pitri itu kan, ya, Bapak Apoli Bala almarhum, ya. Ya itu selalu sorong yang notasi not balok. Saya kadang-kadang dia tuh begitu, akhirnya maaf, awal-awal kita sengaja paham-paham saja. Jadi tapi kita akhirnya dengan situ terpacu untuk kita belajar. Terpacu untuk belajar, akhirnya oh begini, kita coba-coba search ke internet, oh notasi. Memang dulu pernah belajar di SD, cuma kan
sudah hilang. Jadi terpaksa kita mulai harus belajar itu kembali ya. Kalau soal bunyi-bunyian itu kan oke, telinga kita sudah familiar, tapi kadang-kadang beliau seorang yang seperti ini kan kita kita yang teknik, beliau kan paham. Yang penting tahu bahwa studio rekaman kita mesti paham, dan memang benar harus paham itu. Jadi saya sekedar belajar itu untuk menambah pengetahuan. Jadi sering dengan teman-teman yang hadir di sini kita sering berdiskusi. Jadi dengan harapan saling berbagi ilmu itu kita bisa membuat sesuatu yang lebih. Ya. Jadi kita bisa membuat sesuatu yang lebih dari sharing pengalaman, contohnya soal teknik rekaman. Misalnya saja seperti kebanyakan orang menggunakan gitar, misalnya gitar akustik. Gitar akustik itu kadang-kadang, maaf saya pribadi, pabrik membuat salah. Pabrik itu membuat yang penting bunyi. Jadi dibuat semacam mikrofon, pick up-nya itu dipasang misalnya lubang resonatornya gitar, mikrofonnya dikasih masuk ke dalam. Itu semua salah, Bro. Salah. Itu artinya kalau dalam teknik bunyi salah besar, karena yang kita dengar bunyi dalam ruang gitar itu, resonatornya gitar, bukan kita mendengar bunyi gitar seperti lazimnya. Misalnya seorang duduk di situ, dia kan bukan pasang telinga di lubang gitar itu, dia kan duduk dengar, dia dengar bunyi grip, jari jemari yang jalan di grip. Jadi bagaimana kita menempatkan mikrofon dari luar, bukan dalam, dari luar, untuk mendapatkan rekaman yang bagus. Atau sesando terkadang dicolok pakai pick up-nya, kemudian atau ada sudah buat pakai spool, semacam spool elektromagnetik untuk gitar steel itu dibuat atau dipakai. Gitar steel dimodifikasi sedemikian rupa atau dibuat sendiri. Tetapi itu kan dia menerima bunyi dalam tabung bambu, bukan luar. Yang kita dengarkan luar, bukan dalam. Apakah waktu bermain sesando kita kasih masuk telinga dalam lubang? Kan tidak. Makanya kalau kita dengar model-model seperti itu, kita dengar, akhirnya bunyi sesando barangkali dengar seperti gitar steel listrik. Atau kita dengar sesando itu ya bunyinya tidak original lagi, kan ada membran. Misalnya kita belajar sampai di situ, misalnya membran sesando itu kan ciri khas. High itu resonatornya itu. Ya saya tadi bilang membran, maksudnya resonatornya itu bukan membran ya, resonator ya semacam membran juga. Dia getarkan itu resonator. Resonator itu kalau tanpa resonator kan bunyi sesando bukan sesando misalnya itu. Nah ini kan kita harus sharing, kita berbagi supaya kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Misalnya kita rekam sesando, terus kita produksi, kita jual, tapi orang-orang luar dengar, orang yang paham musik, mungkin dia pernah dengar sesando di NTT, sesando asli, kemudian dia dengar, dia bilang, masa ini sesando? Kan bisa saja orang bertanya begitu. Itu membuat kita punya produksi jadi murah, sangat murah, karena hasil bunyi-bunyiannya tidak begitu bagus. Mungkin sebentar saya perdengarkan juga ya, bagaimana teknik saya merekam gunakan teknik ORTF. Itu teknik penempatan mic gaya Prancis ya, mereka memang ahli di bidang itu. Teknik ORTF itu menempatkan mikrofon seperti telinga kita, sudut telinga kita diukur dari belakang ke telinga kita ini 120 derajat. Jadi itu teknik mic-nya dipasang, kemudian kita merekam. Kita dengar bunyi itu benar-benar original, benar-benar. Kita putar pas, itu seperti kita dengar langsung orang bermain sesando. Atau kalau gitar, ada juga yang gitar kita akan merasakan grip-grip gitar itu terdengar semua. Itu kan jadi mahal,
nanti mungkin bisa dengar yang ada di sini, ya itu semua jadi mahal. Jadi itulah kita saling sharing, diskusi, kita bisa memperbaiki apa yang selama ini kurang, termasuk saya ada kekurangan di mana, bisa memperbaiki dan kita meningkatkan kualitas kita. Terima kasih. Ini masuk ke pertanyaan keempat. Kriteria apa yang diperlukan untuk menilai sebuah karya secara estetis? Ya, tadi itu ya. Sebenarnya tadi itu juga kita bicara estetika musik. Sesando tidak jadi sesando, gitar akustik tidak jadi gitar akustik karena penempatan peralatan yang salah. Jadi kriteria saya, kalau kriteria secara umum itu barangkali kita dalam perlombaan itu ada ya. Misalnya vokalnya apakah pengambilan nada dasar pas atau tidak, nyanyinya sesuai notasi atau tidak, atau ya ada selain vokal misalnya ada keras lembut apa semua itu kan biasa dalam notasi, ada bagian ini dia harus nyanyi bagaimana, itu kan sebenarnya kalau dalam teknik vokal umum itu semua ada. Tetapi saya cenderung misalnya pribadi musik itu saya lebih suka musik itu tidak terkesan elektron ya, itu estetikanya keluar semua, artinya bukan robot yang berbunyi. Kalau misalnya grand piano dibuat ke dalam keyboard itu kan sebenarnya sudah robot kan, synthesizer ya. Jadi itu bukan asli lagi. Dibuat sedemikian rupa, memang teknologi mereka coba membuat semakin hari coba mendekati. Hanya sampai sekarang belum dapat. Contohnya drum kalau kita pakai keyboard itu kan bunyinya terlalu kaku, terlalu simetris, maksudnya begini ya, ketukannya terlalu rapi. Kalau terlalu rapi kan ya, misalnya di tempat metronomnya misalnya tempo 4/4, temponya misalnya tempo 100, dia akan pukulnya persis ketukan dan temponya 100. Tetapi kalau bermain drum live itu kan ada asiknya. Ada asiknya drum live. Barangkali ada ketuk yang salah, misalnya ketuk di misalnya tam-tam. Ya, tam-tam pukul salah, stick kena di pinggiran. Itu kan sebenarnya itu jadi indah. Jadi indah daripada kita dengar terlalu kaku yang sama sampai akhir bunyi yang sama. Terkadang permainan salah itu jadi indah. Ini juga banyak sekali saya ketemu pemain, termasuk pemain piano pernah ketemu saya untuk edit permainan piano, videonya si siapa, Teguh. Ya, Teguh. Itu kan saya kenal baik ya, Teguh pemain grand piano, sudah show keliling dunia. Kebetulan orang tuanya yang Jawa Elektrik dulu. Saya sering langganan di Jawa Elektrik sehingga kenal itu. Dulu Pater Pituani sering sama-sama dengan si Teguh. Nah, itu kan justru dia bilang dia pernah bermain salah. Dia bilang itu salah. Tapi justru salah itu jadi indah. Ini juga ada satu pemain nama Scuban itu di Prancis, bermain grand piano. Dia bilang setelah wawancara, dia bilang tadi saya bermain salah, tapi dia mengakui, dia bilang tapi saya merasa menjadi indah. Ya, terkadang begitu ya. Bermain salah itu jadi indah. Seperti tadi estetika itu jadi hal yang alamiah. Misalnya kalau paduan suara. Oke, jangan dulu lari ke paduan suara. Misalnya bernyanyi misalnya penyanyi tradisional atau pesinden kita, mungkin pesinden karawitan Jawa itu kan nyanyi kan suara ceper, suaranya ceper sekali, seperti orang-orang timur bernyanyi juga kan suaranya ceper.
Memang karakternya begitu. Itu karakter. Dia bernyanyi, dia punya lagu tradisional dengan karakter vokal seperti itu. Benar, kita jangan datang mengatur bilang, oh nyanyi yang benar harus pakai suara yang bulat. Jangan begitu. Karena itu kan, maaf, kita belajar dari Eropa kan. Eropa jajah kita, dia juga jajah dengan musikal. Bawalah nyanyi yang benar seperti ini. Terus kita punya orang tradisi yang tradisional, Falangga, nyanyi itu terus kita bilang salah, harus teknik Falangga kan seperti itu kan jadi lucu. Ya, itu kan karakter-karakter itu kita harus tahu. Misalnya orang suku Indian, ya, Indian dengan karakter vokalnya, orang Cina. Saya pernah dengar yang Tibet itu, suku Tibet itu nyanyi kan ceper sekali, nyanyi suaranya tinggi dan ceper sekali, tapi indah mereka dengan mereka punya gaya. Nah ini kita estetika menurut saya itu di situ sesuatu yang indah itu jangan dia original ya, jadi kita nikmati. Kalau untuk lagu-lagu yang misalnya sudah modern, ya tentu semua itu dilakukan dengan hati, dinyanyikan dengan hati. Pemain musik pun bermain dengan sungguh-sungguh, akan terasa nikmat sekali. Dan ada beberapa lagu juga yang menurut saya tidak pas. Barangkali lagu dibuat untuk disco dalam ruang tertutup, ruang misalnya house music. Saya suka juga, tetapi tidak begitu tertarik. Misalnya house music, orang barangkali dalam suasana tertentu baru dengar. Orang mau senang-senang, goyang, barangkali melepas kepenatan hidup. Oke, silakan. Tetapi kalau lagu untuk dinikmati kan tidak. Apakah kita sementara santai-santai, sementara belajar, atau sementara menulis sesuatu, sementara kerja, house music dari sana. Barangkali ada tipe orang begitu, tapi mungkin saya rasa kebanyakan orang tidak ya. Dia pasti mau musik-musik yang tenang, ya. Juga ya tadi itu ya, seperti nanti kita lanjut, mungkin pertanyaan berikutnya. Terlalu banyak, nanti saya cerita panjang sekali kalau bicara hal ini. Ini pertanyaan kelima, Pak. Apakah ada sesuatu yang tidak Bapak sukai atau tidak terlalu Bapak sukai dalam ini penyiar radio musik? Oke, ini penyiar ya. Oke, tadi saya sudah feeling pertanyaan ini, makanya saya tadi stop dulu. Oke, yang saya tidak suka yang pertama plagiat. Plagiat. Jangan ya. Jangan. Ya itu ada dalam aturan itu ada, tidak salah ya. Kalau saya tidak salah, 8 bar pertama itu ya, 8 bar. 8 bar itu bolehlah kebetulan sama atau kita membuat ikut orang lain, tetapi lebih dari itu jangan, kita perlu izin. Ya kalau tidak sengaja apa boleh buat. Tetapi saya kira era keterbukaan seperti sekarang ini, kalau tidak kalau sengaja tidak sengaja itu kan dia kurang bergaul, mainnya kurang jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam dunia recording dulu ya, atau penyiaran dulu. Ini ada dua, dunia recording dulu. Dalam dunia recording misalnya penggunaan efek-efek itu harus pas ya. Penggunaan efek misalnya ada yang karena penyanyinya fals atau memang tidak fals tapi mau menggunakan efek itu. Kebanyakan fals, jadi pakai satu efek yang namanya auto pitch. Auto pitch ini jadi kalau orang nyanyi miring-miring, dia akan membuat suaranya jadi normal. Tapi kalau dia bernyanyi agak kita style untuk dia lebih ekstrim, dia lebih sensitif terhadap perubahan, suara orang akan bergelombang seperti suara robot. Tadi pagi saya masih sempat dengar ya, teman-teman putar lagu, ada satu lagu dari tetangga kita Maluku, ada pakai lagu itu, ada satu lagu yang pakai efek itu. Maaf, saya tidak terlalu suka. Kita NTT juga biasa pakai begitu.
saya tidak terlalu suka karena sebenarnya lagunya jadi nikmat dengan suaranya yang bagus, bisa melankolis melodi suaranya bisa nyanyi dengan sangat bagus, tapi dibuat dengan efek yang sangat tidak pas. Ya, ini mungkin perlu diperhatikan ya, kita menempatkan efek yang pas, atau misalnya nyanyinya satu lagu barangkali ceritanya tentang di hutan, dia lagunya cerita tentang pemandangan alam yang begitu bagus, cerita tentang katanya ada kicau burung yang bagus, dia sementara berada di pemandangan NTT yang bagus, terus efeknya pakai efek katedral. Ini kan tidak klop. Ini sebenarnya kalau secara dunia kita dinilai seperti ini. Ini maaf, ini karena saya belajar dengan orang-orang yang luar biasa, itu baru saya juga tahu, saya juga sadar ternyata seperti itu ya, harus matching. Iya, matching ya. Misalnya lagu cerita tentang alam timur. Alam timur ya, berarti alam timur itu apa? Alam timur, kalau kita masuk ke pedesaan, ada suasana, misalnya ada bunyi-bunyian feku. Feku itu suling timur. Bunyi-bunyian itu barangkali unsur flute-nya bisa masuk. Kalau tidak dapat feku asli, flute-nya bisa masuk. Artinya nuansa itu akan dapat ya. Artinya tidak harus, tetapi dari estetika kita akan merasakan yang luar biasa kalau ada hal-hal seperti itu. Saya ada dapat rekaman misalnya dari Jogja, itu mereka punya lagu mendunia, cerita tentang Sumba. Kemudian unsur-unsur etno ada, memang di situ saya dengar ada unsur Jawa juga mereka kasih masuk, tetapi ada unsur etno dari Sumba seperti mereka bermain arpeggio gitar, tetapi iramanya jungga. Jungga itu Star and Rabbit ya. Saya kira karya yang luar biasa. Kemudian mereka masuk dengan nyanyi yang menyerupai teriakan-teriakan. Dan itu saya kira lumayan. Kita dengar dengan seksama jadi indah ya. Jadi itu di situ ya, tadi ada hal-hal, banyak hal yang kita perlu sharing. Jadi hal-hal yang saya kurang suka seperti itu, termasuk yang saya bilang tadi soal menggunakan transducer pick up yang salah ya. Kita mau rekam gitar, tekniknya salah, hasilnya kok suaranya lain, kok ini bunyi viol jadi lain ya, seperti itu. Kita masuk pertanyaan ke-6 Bapak. Dapatkah Bapak menjelaskan apa yang musik atau penyiar radio musik lakukan terhadap diri Bapak pada tingkat emosional? Oke, baik. Ya, emosional tadi saya lupa bilang, saya juga misalnya di posisi di studio, posisi di penyiaran itu juga saya biasa ini ya, untuk dalam satu program misalnya itu sangat memilih untuk memasang lagu-lagu ya. Jangan sampai terdengar ekstrim, walaupun dalam satu program yang terbuka untuk umum, mereka bisa memilih lagu, tetapi saya tetap tawarkan lagu yang misalnya mereka minta lagu ini, saya tawarkan lagu yang lain. Dengan pertimbangan estetika tadi, mendengarkan satu deretan musik dalam 1 jam itu, kita janganlah jadi operator pesta atau penyiar, kita seakan-akan MC di tempat pesta, kemudian lagu sekarang jai, selesai jai ayo dansa ayo kita goyang reggae, atau artinya dicampur aduk semua musik dalam satu program. Bisa saja, tetapi harus ada transisi. Terlalu ekstrim janganlah. Terlalu ekstrim perbedaan
jenis musik jangan masuk. Itu saya sering seperti itu, dan ini mengedukasi juga. Di suasana pesta memang beda, tetapi di radio orang sedang mendengarkan, banyak sekali orang-orang yang mendengarkan, bukan saja si pemilih lagu itu. Kita harus berani sampaikan bahwa lagu ini tidak cocok. Misalnya, ini ekstrim. Misalnya kita sementara dengar lagu-lagu sendu, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu yang tenang sekali, atau katakan lagu-lagu irama keroncong yang seperti Mus Mulyadi. Tiba-tiba satu orang masuk bilang, saya mau putar lagu rock, lagu rock. Bagaimana lagu rock tiba-tiba masuk ke dalam itu? Kacau semua. Orang yang sementara dengar kacau. Kalau di pesta, oke, sekarang rock, sekarang ini, silakan. Tapi kalau di posisi radio tidak. Ya. Tadi kembali ke pertanyaan itu apa tadi? Yang emosional. Emosional, ya, emosional. Satu, kalau misalnya maaf, ada pendengar juga memaksa harus masuk. Saya terganggu, emosional terganggu karena tidak pas, musik itu tidak pas. Jangan, saya harus tegas, jangan, dan itu mempengaruhi emosional kita. Itu soal tadi ya, emosional dengan pendengar. Tapi bukan bilang, bad emosi deh, tidak. Tetapi begini, musik-musik itu tentu mempengaruhi kejiwaan kita. Contohnya kita dalam suasana senang, atau suasana, ya, kita dalam suatu suasana kemudian mendengar lagu-lagu sedih, barangkali saja kita terbawa ke situ. Atau lagu-lagu yang energik, kita kan jadi lebih happy dengan lagu-lagu yang energik. Ya, tetapi itu juga soal lagunya asik atau tidak, kadang-kadang dengan syairnya. Ya, apalagi musik-musik klasik zaman dulu itu kan, musik-musik klasik di zaman barok, ya, saya selalu kasih contoh zaman, untuk biasa hal-hal begini saya contohkan zaman barok itu, tema musik itu kan campur-campur semua dalam satu komposisi. Ya, tahun 1600-1750 ini kita menurut sejarah begitu. Itu kan lagu-lagu itu kan terkadang lembut sekali dengan segala perasaan adagio, ya. Kemudian mereka mungkin masuk lagi messa de forte, kemudian forte, ya, ya. Tapi kemudian dia turun lagi, ya. Jadi kita dengar itu, kita terbawa sekali, seperti musik itu sedang bercerita kepada kita tentang kesedihannya, kegembiraan, kemewahannya yang wah. Nah, ini kan sebenarnya musik sangat-sangat mempengaruhi kejiwaan. Paling mungkin contohnya begini, nonton film. Saya kira semua orang, bukan saya sendiri, nonton film, misalnya film horor. Saya juga editor film, ya. Jadi kita juga musik-musik sebagai latar pada film itu juga kita mainkan di situ. Misalnya film horor, tapi kita tanpa musik latar, tanpa efek musik. Nonton saja begitu, biasa. Tapi coba pas sementara horor, kemudian kita tambah efek musik. Pam pam. Dan apalagi dengan klasik dengan viol yang itu kan kita dengar, kita langsung terbawa, tambah ngeri lah begitu. Ya, itu artinya musik sangat-sangat mempengaruhi semua orang, saya kira. Ini pertanyaan ke-8, ke-7. Apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk terlibat dengan sebuah karya? Oke, ya. Untuk strategi terlibat dalam sebuah karya, memang saya orang teknik, jadi ya, terkadang strategi-strategi itu dengan teman-teman yang biasa merekam itu, ya, kita ice breaking, ya, kita memecahkan suasana. Kita harus mengenal pribadi, kebanyakan orang-orang yang sudah saya kenal. Tetapi ada orang-orang tertentu kita harus tahu karakternya, ya. Kita menyampaikan saran, apakah mereka terima atau tidak. Ini perlu, ya.
Jangan sampai saran kemudian mengganggu mereka dan mereka jadi tidak, performanya tidak lagi wah saat mereka rekam karena kita terlalu banyak saran. Karena ya jadi kita tadi ice breaking untuk mereka itu, kemudian kita menyarankan. Terkadang jauh sebelumnya kita apa sudah mengenal, kita diskusi-diskusi sebelum pembuatan lagu ya. Seperti baru-baru itu dengan ya adalah saya tidak perlu bilang tapi ada itu kita diskusi ya, kita diskusi ini bagaimana sehingga kita bisa menghasilkan performance yang lebih bagus. Jadi ini penting ya, kita melakukan ice breaking, pendekatan secara emosional ya. Itu dalam hal strategi itu. Kemudian dalam teknik pun saya juga melakukan strategi misalnya. Itu strategi menurut ilmu ya. Misalnya penempatan mikrofon dan lain-lain. Jadi seperti itu ya, di strategi rekaman pun demikian ya. Kadang-kadang ada yang pakai colokan, misalnya rekaman gitar dan lain pakai colokan, tapi saya tetap strateginya ikut ilmu itu, harus pakai saya bilang seperti itu tidak bisa ya, kita itu hasilnya tidak bagus. Mau bandingkan, oke, silakan pakai itu, kita dengar, dan sekarang pakai teknik saya bagaimana. Teknik saya akan jauh lebih bagus dan sangat original. Kemudian diperbandingkan dan mereka oke, bagus kalau begitu, mereka setuju. Ada hal-hal lain ya, banyak hal ya soal strategi. Kemudian di penyiaran radio pun demikian. Tadi sudah saya bilang bagaimana kita harus membangun komunikasi untuk itu. Kemudian ada hal-hal lain ya, saya mencoba lagi kita diskusi, membuka dengan ini, membuka diskusi dengan teman-teman soal pemanfaatan alat musik. Jadi kadang-kadang dalam pelatihan keradioan pun saya bawakan juga teknik-teknik bagaimana memproduksi, teknik-teknik seperti ini saya selipkan juga dalam pelatihan keradioan supaya lebih banyak orang tahu, lebih banyak memahami, kita bisa saling share pengetahuan yang kita punya ke banyak orang ya. Pengetahuan yang kita dapat kita coba share supaya ke depan ya kita barangkali NTT akan semakin oke. Sudah banyak yang punya hasil karya bagus ya, seperti Om Ivan Stolman, Om Franco Pereira, ada kemudian ada vokal grup yang saya kira bagus. Mungkin musiknya saja yang barangkali lebih perdalam dengan musik-musik yang akustik atau musik-musik live music, tidak terpaku dengan keyboard. Saya tidak terlalu suka terpaku dengan keyboard itu, tidak begitu menarik. Maaf, mungkin bisa untuk suasana-suasana lain, tapi untuk kenikmatan dalam orang mendengar mungkin beda orang ya. Tetapi kalau saya tidak seperti itu. Saya kenikmatan mendengar itu kalau dia live akustik. Oke. Apakah Bapak memiliki asosiasi tertentu saat mendengarkan lagu atau musik? Ya, seperti tadi ini ngomong soal ide tentang musik itu ya, kadang-kadang harus mencampur. Kadang-kadang ya kita mendengarkan musik itu terbentuk dalam ingatan kita, oh kalau musik seperti ini kita sebenarnya bisa digabungkan dengan musik yang lain. Jadi musik-musik dua warna kulturatif itu kita bisa gabungkan itu ya. Musik misalnya musik-musik kalau Veku itu nadanya
pentatonik. Tetapi pentatonik ini pun kan masih bisa diselipkan masuk ke dalam diatonis. Yang penting nadanya pas. Karena musik-musik tradisional kalau mau jujur, nadanya tidak ada dalam kita tekan tuts piano, tidak akan sama persis dengan lagu-lagu. Mungkin satu dua nada bisa, tapi keseluruhan pentatonisnya tidak dikenal, kecuali main pitch bendernya itu baru tekan mungkin bisa dapat, tidak akan sama persis. Jadi kita juga bisa menggabungkan hal-hal seperti itu. Dan memang sekarang pentatonik sudah lebih diarahkan ke nada yang ada pada solmisasi tadi. Kalau kita mau jujur tidak, ya, mau jujur tidak. Seperti gong yang sudah ratusan tahun disimpan, coba pukul gong itu, dia masih utuh, masih bagus karena dirawat dengan baik. Tetapi coba pukul, bunyinya cari notnya di keyboard tidak dapat. Ya itu kan memang aslinya kita punya notasi sendiri sebenarnya, kita punya notasi. Oke, kembali lagi tadi kita menggabungkan ide-ide tadi. Bagaimana menyatukan? Saya pernah berpikir begini, kalau musik dua inkulturatif bisa ditampilkan di main bersamaan, kemudian juga main terpisah, tetapi dengan satu pentasnya juga pentas yang luar biasa. Ada yang tarian modern kreasi, tetapi ada tarian yang tradisional. Saat musik tradisional masuk, tarian tradisional masuk. Saat musik kontemporer masuk, tarian yang sudah kontemporer itu masuk. Tetapi saat inkulturatif masuk, gabungan dua-dua, ada tarian yang sudah modifikasi dari inkulturatif. Ini kan jadi satu pentas yang luar biasa, ya. Saya pernah usulkan itu, ya, pentas seperti itu, tapi belum terlaksana sampai sekarang. Saya kira itu luar biasa. Ini masuk pertanyaan ke 11, dapatkah Bapak menggambarkan apa yang Bapak alami secara fisik atau saat mendengarkan musik atau punya radio? Ya, itu semua orang, ya, semua orang pasti secara fisik itu ya, semua orang secara fisik pasti terpengaruh dengan musik. Saat musik diputarkan, kalau musiknya hentak-hentak, kalau saya sementara siaran pasti saya juga goyang-goyang. Atau langsung nyanyi, kalau lagunya saya hafal baik, langsung nyanyi, teriak-teriak di dalam studio. Kalau lagunya keras, ya kita kadang-kadang sudah nyanyi suara besar. Ya, atau kita minimal goyang-goyang kaki, angguk-angguk. Makanya secara fisik kita jadi, ya, lebih bersemangat. Atau ada lagu-lagu yang memang, misalnya kalau kita capek, tidak bisa tidur, putar lagu. Saya biasa kalau mau tidur itu memang kalau kecapean dan sulit tidur karena kecapean itu, maka musik yang bisa mengantar saya tidur itu klasik atau lagu-lagu tradisional. Tapi tradisional asli, bukan lagu daerah, ya. Lagu tradisional, bukan lagu daerah yang sudah diiringi keyboard dan sebagainya. Itu tapi saya coba perdengarkan, misalnya Sasando. Ini Sasando asli, ya. Sasando saya rekam langsung, ya. Sasando dan ya, contoh ini Sasando ini rekam pakai sistem ORTF. Bunyinya lebih akustik, ya. Ini. Jadi bisa dengar detail bunyinya. Jari-jari, bunyi jari-jari juga ada. Ada permainan salah, tempo. Jadi
kita dengar begini orang tahu ini Sesando. Tapi bagaimana kalau Sesando, ya saya tidak mau putar, tapi coba dengar karya-karya rekaman lain yang Sesandonya direkam tidak akustik. Atau ada lagu, tapi yang ini oke. Ada satu lagu tapi saya hanya sedikit saja ya dengar ya. Saya tidak mau bilang, tidak usah kasih tahu dari mana-mana karena lagu ini sementara dilombakan. Ini akustik ya, akustik juga, rekam akustik, teknik ORTF. Mereka bernyanyi semua di sana ya. Barangkali saya hanya perdengarkan sedikit ya. Contoh ini. Gitar, tapi ini ada kejunya ada. Lepaskan daku dari kurungan, biarkan daku terbang melayang, melampaui gunung, nyebrang harunan, mencari cinta, kasih dan sayang. Aku main di pagari rumah. Oh ya, saya langsung goyang secara fisik. Meninjau hidup aneka puspa dalam malam yang tak terbatas. Tak mau dikata rata-rata, suka merdeka. Jadi seperti itu. Ini akustik. Ini langsung gitar, memang ada campuran gitar listrik, tetapi ya bagaimana kita komposisikan dengan dua mic merekam penyanyinya, harus mengatur posisi kejun. Karena kejun kan dia akan bunyinya lebih sentak, lebih kedengaran. Jadi itu kita harus mengatur semuanya, itu memang itu dalam strategi seperti itu. Harus ada teknik miking ya untuk strateginya ya. Kita harus teknik miking itu harus mengatur dengan baik. Tidak mudah yang kalau sudah rekam seperti itu, tapi ada yang ada yang tidak semuanya tidak menggunakan kejun. Itu tidak terlalu sulit. Sebentar di sini. Menduga-duga batas sebelum semua berakhir. Ini piano. Seperti Piano tapi piano elektrik. letupan kecil temui samudra. Sebelum sepasang tanda kembali berputar. Yang seperti ini memang kita butuh itu ya, butuh pengetahuan untuk bagaimana merekam, karena yang begitu tidak mudah ya. Ada di sini tidak. Oh tidak. Ada banyak hal, misalnya recording SATB itu juga tidak mudah. Ada tune ini kan tune ini karya saya juga. Tune radio ya. Tune radio ini saya ambil dari nyanyian burung tiri lolok. Tiri lolok punya nada-nada itu saya ambil, saya coba masukkan ke notasi, kemudian gabung dengan musik-musik yang ada, musik tradisional ini. We are the voice of the voiceless. Feku. Itu asli, Knobe. Itu Rai asli.
Subah. 101,1 MHz Kirilolok FM. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana kita bisa gabungkan nuansa-nuansa bunyi seperti itu kan? Kaya sekali kita NTT. Tadi itu kan ada Sumba, Sumba punya payawau, itu palakalada itu teriakan itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk diwawancara ini. Saya sangat menghargai kesempatan ini. Terima kasih banyak. Oh ya, baik, terima kasih. Hanya itu. Oke, baik. Oke, salam literasi. Oke, Terima kasih banyak. ya.